بركة وفقد موجع. Dekat sosial media telah diramaikan berita tentang Gus Fuad Pleret. Persisnya terkait dengan video yang telah beredar tentang permintaan maaf Gus Fuad Pleret kepada keluarga besar Al Khairat. Tentu sebuah permintaan maaf yang bisa kita pahami dari sisi ajaran kita, karena memang permintaan maaf itu jalan yang terbaik untuk membersihkan diri dari hak adami. Dan ini salah satu kearifan untuk tetap menjaga dan melestarikan ajaran nubuwah tentang arti pentingnya hablum minallah dan hablum minan nas. Lalu bagaimana dengan tesis atau persisnya Nasabah Alwi yang selama ini membuat semangat Gus Fuad Pleret untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa dari perspektif kajian ilmiah, Pak Alwi tidak berintisab kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dalam hal ini saya memahami betul Gus Fuad sedang mengembalikan titik kesadaran informasi akademik yang secara substantif dikuatkan dengan kajian ilmiah. Secara terus terang, kalau meminjam bahasa saya, Gus Fuad ingin mengembalikan, monggo masyarakat. Untuk selanjutnya tergantung masyarakat. Dan inilah pemahaman saya dalam konteks ini adalah Kiai Fuad atau Gus Fuad. Sehingga ini merupakan bagian daripada testimoni. Salah satu cara yang elegan untuk mengisi ruang dialektika ini. Bagaimana seseorang itu tetap bertahan dengan perspektifnya dalam merefleksikan pandangan, pendapat, dan di satu sisi, di sisi lain menguatkan perspektif-perspektif akademik yang ilmiah untuk menjelaskan tentang Nasabah Alwi. Tapi karena kita di satu sisi ingin menghindari perspektif yang tidak digelayuti suasana emosional dan langkah-langkah ekstremis, maka kita tidak bisa memaksa kepada masyarakat tentang sebuah perspektif yang sedang kita bangun atau pandangan yang sedang kita bangun, pendapat-pendapat yang sedang kita keluarkan. Kesemuanya itu pada akhirnya kembali kepada masyarakat luas. Karena dalam kondisi apapun saya memahami Gus Fuad untuk tidak bersikap seperti sebelumnya. Saya kira
sebuah titik kesadaran Gus Fuad bahwa memang sikap-sikap yang terlalu over atau berlebihan itu akan mudah dimanfaatkan atau ditunggangi atau dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kira sikap cooling down yang dilakukan oleh Gus Fuad itu bisa dipahami. Apalagi panggung politik sekarang ini sudah mulai menggunakan tema diskursus Nasabi ini dalam tanda kutip untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Sehingga sebagai seorang diri yang memahami gelayut kondisi dan keadaan sosio-politik masyarakat Nusantara ini, kemudian Gus Fuad harus bersikap seperti itu, saya pahami. Saya sangat memahaminya. Tetapi bukan berarti perspektif akademik tentang kajian nasab itu berbalik, karena itu sudah menjadi milik masyarakat, sehingga tergantung masyarakat bagaimana akan mengembangkannya, tergantung masyarakat bagaimana akan mengkritisinya, menguatkan atau mendukung, tergantung pada masyarakat, tergantung pada kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sebagai sebuah dentuman akademik yang telah pernah direfleksikan oleh Kiai atau Gus Fuad, itu adalah dentuman yang dalam kondisi apapun sangat bermanfaat untuk membangun kesadaran biar masyarakat tidak tidur, sehingga suasana glorifikasi dan aroma hegemoni itu betul-betul disadari masyarakat. Pada titik ini nilai kelebihan Gus Fuad Pleret. Selamat untuk Gus Fuad. Apa yang telah pernah Gus Fuad lakukan tetap bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekarang apa yang telah Gus Fuad lakukan yang telah tersebar luas di tengah masyarakat terkait dengan permohonan maaf itu, satu sisi ada nilai manfaat karena memohon maaf itu adalah sesuatu yang baik dari perspektif sofistik, untuk membersihkan diri dari hak-hak adami. Tapi dalam konteks bagaimana masyarakat merespon hal-hal yang pernah Gus Fuad refleksikan menjadi sebuah dentuman lonceng yang membangunkan kesadaran masyarakat, itu pada akhirnya nanti akan kembali kepada masyarakat. Karena masyarakat adalah sebuah komunitas yang di sana ada individu-individu yang memiliki subjektivitas yang berbeda-beda, pikiran yang berbeda-beda. Setidaknya di sana nanti akan secara subjektif maupun objektif akan terus bergulir bagaimana pengetahuan yang pernah berkembang, dentuman yang pernah Gus Fuad arahkan untuk membangun kesadaran masyarakat, dan di sana berkembang tidaknya itu akan kembali kepada masyarakat, respon masyarakat, dan semua ada waktunya, semua ada eranya, semua ada masanya, dan semua ada hikmahnya. Apa yang pernah Gus Fuad refleksikan sebelum memohon maaf, ada hikmah yang luar biasa. Pada saat Gus Fuad mohon maaf dan disaksikan oleh orang banyak,
semua juga ada hikmahnya. Dan semua akan menjadi satu bahan renungan, bahan kajian, dan nilai-nilai yang akan bisa dipahami, disimpan, diolah, dan dialektikakan di tengah masyarakat. Yang kesemuanya itu cukup mencerdaskan. Subhanallah, luar biasa. Selamat untuk Gus Fuad Pleret.